Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 333, Kekuatan Simbol Kuno. Ketika mereka menatap senyum dingin di wajah Lindong, tetua senior kiri dan kanan langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Namun, wajah mereka segera berubah suram. Meskipun fakta bahwa Lindong berhasil mengalahkan Teng Sa benar-benar mengejutkan, ini masih merupakan markas sekte Wayang Sadis. Karena itu, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Ucap seseorang. Setiap anggota elit Ghastly Puppet Cult, dengarkan, aktifkan Grand Defensive Formation. Teriak tetua kiri dan kanan. Saat perintah tetua senior kiri dan kanan memantul melintasi gunung, Lindong yang awalnya mengagetkan praktisi Ghastly Puppet Cult dengan cepat kembali sadar. Sepertinya alasan mengapa Cult Puppy mengerikan dapat memiliki status seperti itu di Provinsi Desolate besar adalah karena mereka benar-benar terampil. Bahkan pada titik ini, para praktisi kultus wayang sakti masih tidak panik. Sebagai gantinya, murid-murid melintas karena mereka sangat disiplin. Ledakan. 2 praktisi elit yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari segala arah di gunung misterius Black Yin. Akhirnya, semua orang secara bersamaan membenturkan tinju mereka ke tanah. Kemudian, seluruh gunung Black Yin misterius mulai bergetar dengan kuat. Berdasarkan adegan ini, itu seperti gempa bumi telah terjadi, karena granit besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus jatuh dari gunung, menyebabkan keributan meletus di tengah markas Ghastly Puppet Cult. Swosh swosh. Ketika para praktisi sekte wayang khas elit itu membenturkan tinju mereka ke tanah bersama-sama, puncak gunung tiba-tiba terbelah. Kemudian, kolom cahaya besar yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan berkumpul di atas gunung Black Yin misterius dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, sebuah gambar formasi bercahaya yang sangat besar menyelubungi seluruh cakrawala. Gambar formasi bercahaya raksasa ini mengeluarkan getaran Yuan Power yang sangat menakutkan. Semua orang tahu bahwa ini adalah formasi yang terbentuk dari kekuatan gabungan dari setiap praktisi elit wayang sadis yang mengerikan. Bagaimanapun, Ghastly Puppet Cult adalah salah satu dari 3 faksi teratas di Provinsi Great Desolate dan semua orang tahu bahwa mereka masih memiliki beberapa trik. Saat ini, sepertinya gambar formasi bercahaya menakutkan ini ternyata merupakan trik terakhir dari Ghastly Puppet Cult. Pikir Lindong, aku tidak pernah berharap, Lindong benar-benar bisa memaksa Cult Puppet mengerikan untuk menggunakan formasi Grand Defensive. Ketika Mulei melihat pemandangan ini, kelopak matanya berkedut. Sementara itu, kekaguman mengisi suaranya saat ia berkata, formasi Grand Defensive ini sangat rumit untuk didirikan. Alasan mengapa Ghastly Puppet Cult dapat mengaktifkannya secepat ini adalah karena mereka sudah siap. Namun, setelah mengeksekusinya kali ini, akan membutuhkan banyak usaha dan waktu untuk menggunakannya lagi. Oleh karena itu, dalam periode waktu ini, Cult Puppet mengerikan akan kehilangan perlindungan formasi Grand Defensive dan mereka akan berada dalam bahaya yang kritis. Itu karena pada titik ini, jika faksi lain memilih untuk menyerang mereka, mereka akan kehilangan pertahanan mereka yang paling kuat, ucap Mulei. Ketika dia mendengar kata-kata Mulei, matamu kian-kian yang indah berkilau lembut, sebelum dia melirik yang pertama, hanya untuk menyadari bahwa kilatan aneh yang berkilauan di matanya. Saat ini, Teng Sa dikalahkan oleh Lindong di depan banyak orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya dan Ghastly Puppet Cult. Selain itu, mulai sekarang, Cult Puppy mengerikan tidak lagi harus berani untuk membahas aliansi. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mencobanya, mereka tidak akan lagi bisa mendapatkan penerimaan yang sama seperti yang mereka lakukan hari ini, ucap Mulei. Dengan Teng Sa terluka parah, Ghastly Puppet Cult saat ini berada pada tahap yang paling rentan. Untuk faksi seperti Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri, ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Dalam waktu setengah tahun ini, Teng Sa telah secara sembarangan memperluas pengaruh kultus wayang sadis dan itu telah menyebabkan banyak gesekan di antara mereka.
Namun, karena Mulei dan Wuzong tahu bahwa Teng Sa berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, saat ini, kesabaran mereka terbayar karena kesempatan emas akhirnya muncul dengan sendirinya, ucap Mulei. Mulei memiringkan kepalanya dan menatap Wuzong, yang berdiri di sampingnya. Saat ini, dan Wuzong juga meliriknya. Kemudian, kedua bibir mereka bergetar seperti terowongan suara yang sangat lembut ke telinga masing-masing. Apakah kamu berencana untuk bergerak? Tanya Wuzong. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Jika kita memberi Ghastly Puppet Cult kesempatan untuk pulih, di masa depan, seluruh provinsi Great Desolate pasti akan menjadi milik mereka, jawab Mulei. Baiklah, tapi mari kita tunggu dulu dan lihat bagaimana Lindong menangani situasi ini. Formasi pertahanan besar The Ghastly Puppet Cult sangat luar biasa dan kami juga ada di dalamnya. Jika ada perubahan, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita, ucap Wuzong. Betul, mari kita lihat bagaimana Lindong akan bereaksi pertama, ucap Mulei. Keduanya sama-sama rubah tua yang licik. Mereka jelas-jelas sadar bahwa jika mereka bergerak sekarang, mereka akan mendeklarasikan perang habis-habisan dengan Cult Puppet yang mengerikan dan itu akan menjadi masalah yang sangat parah. Karena itu, jika mereka tidak sepenuhnya yakin akan kemenangannya, mereka tidak akan dengan mudah bergerak. Lindong, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir Cult Puppy mengerikan kami tidak bisa menangani kamu, teriak tetua kiri. Sama seperti Mulei dan Wuzong diam-diam berkomunikasi, di arena, ketika para tetua senior kiri dan kanan melihat bahwa formasi telah berhasil diaktifkan, kemarahan di hati mereka langsung bangkit. Kemudian, mereka dengan cepat mengirim beberapa praktisi elit untuk mengambil Teng Sa yang terluka parah, sebelum mereka mengangkat kepala dan berteriak dengan marah. Di langit, Lindong menunduk dan melihat gambar formasi raksasa yang bersinar. Getaran Yuan Power yang bergelombang di atasnya sangat mengkhawatirkan. Bahkan, getaran Yuan Power yang diakibatkan oleh serangan habis-habisan Teng Sa, tidak dapat dibandingkan dengan gambar formasi yang bersinar ini. Jelas, kali ini, Cult Puppet mengerikan telah sepenuhnya mengeksekusi gerakan tanda terakhir mereka, pikir Lindong. Lindong, jika kamu bijaksana, cepat mundur sekarang. Ghastly Puppet Cult kami tidak menginginkan tawar-menawar, ucap tetua kanan. Di bawah, suara keras para tetua senior kiri dan kanan terus terdengar. Cui, sebuah tawar-menawar. Apakah kamu pikir kamu itu paling berharga? Jawab Lindong. Namun, sehubungan dengan kata-kata mereka, Lindong memilih untuk tertawa sebagai gantinya formasi Grand Defensive Puppet Cult Ghastly Puppet memang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, itu tidak seperti dia tidak punya pilihan sama sekali. Karena dia telah berjanji untuk memusnahkan sekte boneka yang mengerikan hari ini, dia tidak akan menarik kata-katanya. Karena kamu memilih untuk menolak kebaikan kita dan ingin bunuh diri, maka kultus wayang sadis kami akan memenuhi keinginanmu. Ucap tetua tersebut. Para tetua senior kiri dan kanan sama-sama marah oleh tawa Lindong sampai wajah mereka berubah menjadi sangat kesal. Kemudian, kedua segel tangan mereka dengan cepat berubah. Seketika, serangkaian getaran Yuan Power yang menakutkan meletus dari gambar formasi bercahaya besar yang menutupi seluruh kultus wayang sadis, sementara lingkaran cahaya yang bersinar dengan cepat melonjak. Swoosh! Sama seperti Yuan Power di atas formasi besar menutupi seluruh cakrawala, suara angin yang pecah terdengar. Segera, Little Flame dan Little Marten muncul di samping Lindong, sebelum mereka mengeluarkan raungan murka. Jelas, mereka bisa merasakan betapa hebatnya formasi besar itu. Lindong, biarkan aku membantumu. Formasi besar ini cukup rumit, ucap Little Marten yang bergumam pelan. Tepat, itu berubah menjadi sinar cahaya kecil sebelum membentuk terowongan ke tubuh Lindong. Seketika, cahaya ungu aneh menyembur ke mata Lindong. Sehubungan dengan penawarannya, Lindong memilih untuk tidak menolaknya. Meskipun dia memiliki keunggulan dalam perang kata-kata, dia tidak berani meremehkan formasi pertahanan Grand ini. Setelah semua itu, ini adalah formasi raksasa yang merupakan upaya gabungan dari banyak praktisi sekte wayang sadis yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin benar-benar berakhir mati di tempat ini. Rumbel-tumbel, ucap Marten kecil. Sama seperti Little Marten menggali di dalam tubuh Lindong, gambar formasi bercahaya besar di bawah tiba-tiba mengeluarkan raungan seperti guntur.
Kemudian, lingkaran cahaya yang bersinar menyerbu dari segala arah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sebelum akhirnya mereka berkumpul di tengah-tengah gambar yang bersinar itu. "Lindong, serahkan hidupmu!" teriak tetua tersebut. Ketika mereka merasakan bahwa kekuatan Yuan yang tangguh di atas gambar formasi akan segera meletus seperti gunung berapi, para tetua senior kiri dan kanan langsung meraung dengan marah. Selanjutnya, segel tangan mereka berubah sebelum gambar formasi itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, sinar cahaya seperti pelangi meletus dari dalam gambar formasi dengan gerakan cepat. Sinar cahaya itu melintas di cakrawala dan sepertinya seluruh langit ini terbelah menjadi dua oleh sinar cahaya yang merusak ini. Di mana-mana berkas cahaya melintas, itu meninggalkan tanda yang terlihat di langit. Serangan mengerikan ini menyebabkan semua orang di sini merasakan ketakutan yang mengalir melalui tulang mereka. Bahkan seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk melarikan diri dari serangan seperti itu. Ucap Mulei. Berdasarkan perhitungan Mulei dan perhitungan orang lainnya, serangan ini mungkin lebih kuat daripada apapun yang dapat dilakukan oleh praktisi manifestasi tingkat tinggi. Cahaya bersinar melintas di langit saat ekspresi Lindong berubah serius juga. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia sebenarnya langsung duduk di udara, sebelum segel tangannya berubah. Kemudian, sebuah simbol kuno yang dipenuhi dengan aroma kuno dengan cepat muncul dari atas kepalanya. Saat ia menyembur keluar, itu menyebabkan angin mengamuk lalu berubah menjadi lubang hitam besar di atas kepala Lindong. "Seni melahap, melahap segalanya!" teriak Lindong. Raungan yang dalam tiba-tiba bergema di seluruh penjuru. Tepat, lubang hitam itu mulai menggeliat dengan cepat, sebelum Devouring Force yang sangat tangguh menyembur keluar dari dalam. Saat Devouring Force mulai menyapu, sinar cahaya yang keluar dari langit tiba-tiba lenyap, seolah ditelan oleh lubang hitam itu. Swoosh! Di bawah tatapan dari kerumunan yang tersebar di gunung, sinar cahaya destruktif yang bahkan bisa mengancam praktisi tahap manifestasi langsung menembak ke dalam lubang hitam yang menggeliat itu. Ledakan. 2R. Ketika mereka melihat pemandangan ini, senyum berbisa langsung melintas di wajah sesepuh senior kiri dan kanan, sebelum segel tangan mereka berubah saat mereka berteriak. 2R. Setelah mereka berdua berteriak, suara memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari dalam lubang hitam. Kemudian, getaran daya Yuan yang sangat biadab menyapu secara manual. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya mereka berencana untuk menghancurkan lubang hitam dengan paksa. "Apakah kamu yakin bahwa simbol leluhur yang melahap akan dihancurkan oleh serangan kamu?" "Melahapnya!" teriak Lindong. Tubuh Lindong mulai bergetar hebat karena kejutan itu. Namun, kilatan berbisa segera melintas di matanya. Sementara itu, cahaya ungu di matanya berubah semakin cemerlang, sementara ukuran lubang hitam itu langsung tumbuh beberapa kali. Pada saat yang sama, Devouring Force juga melonjak dengan cepat. Bas-bas. Setelah Devouring Force melonjak, badai Yuan Power yang menyembur keluar dari lubang hitam mulai menghilang dengan cepat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sementara itu, sinar cahaya yang meletus dari dalam lubang hitam itu langsung dimakan. Hua! Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah secara paksa mencegat serangan formasi bercahaya, serangkaian seruan tidak percaya bahwa serangan itu langsung meledak di arena. Bahkan, rasa takut pun muncul di mata para tetua senior kiri dan kanan. Setelah semua itu, mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindong benar-benar bisa mencegat serangan yang mengerikan. "Formasi kotoran anjingmu benar-benar cuma begitu," ucap Lindong mengejek. Dilihat pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang menatap kagum, di udara, Lindong berdiri. Kemudian, telapak tangannya berputar, sementara pasukan Devouring langsung muncul di bawah kepalan tangannya, sebelum dia melakukan pukulan. "Mengepalkan tangan," ucap Lindong. Setelah meninju, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kepalan tangan Lindong, sebelum mereka berubah menjadi angin kekuatan ganas dan dengan sungguh-sungguh menghantam gambar formasi yang bersinar itu. 2R 2R 2R. Setelah mereka terkena tinjunya, lubang hitam mikro yang tak terhitung jumlahnya memanjang, sementara Devouring Force meletus. Kemudian, getaran Yuan Power pada formasi raksasa itu mulai menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum seluruh formasi langsung hancur dengan retakan keras. Bas! Bas!
Setelah formasi besar itu meledak, tak terhitung lagi dari elit praktisi Sekte Wayang khas menjadi pucat sebelum kebanyakan dari mereka segera memuntahkan seteguk darah segar. Seketika, aroma berdarah yang kuat menyebar di seluruh puncak gunung. Di arena, ketika para pemimpin sekte lainnya melihat pemandangan menyedihkan ini, mereka langsung menghirup udara dingin di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa kali ini, cult puppet yang mengerikan benar-benar selesai. Bab selanjutnya, bab 334. Memusnahkan sekte. Di puncak Gunung Black Yin yang luar biasa misterius, banyak praktisi-praktisi wayang sadis mengerikan menutupi tanah sementara jeritan kesedihan yang terus-menerus terdengar. Lindong telah secara paksa menghancurkan formasi besar, menyebabkan pukulan yang sangat besar bagi mereka. Jika bukan karena jumlah mereka banyak, kemungkinan banyak dari mereka akan langsung terbunuh di tempat. Di alun-alun, rona kemerahan juga muncul di wajah Ghastly Puppet Cult di sebelah kiri dan kanan, sebelum mereka tanpa sengaja memuntahkan seteguk darah segar dan aura mereka langsung layu. Mata mereka dipenuhi dengan teror tebal yang tidak bisa disembunyikan. Tidak pernah mereka bayangkan bahwa sekte yang melindungi formasi hebat yang didukung oleh semua praktisi di Ghastly Puppet Cult akan benar-benar hancur oleh Lindong. Bahkan di puncak Tengsa, sangat sulit baginya untuk melakukannya. Ucap tetua tersebut. Di sekitar alun-alun, berbagai praktisi di Provinsi Great Desolate menyaksikan pemandangan ini dengan khawatir di mata mereka. Orang-orang yang awalnya berpikir bahwa Lindong ada di sini untuk menyerahkan hidupnya sekarang dengan rapat menutup mulut mereka. Bahkan faksi sekuat Ghastly Puppet Cult telah menderita kekalahan telak di tangan Lindong, siapa lagi yang bisa menghentikan dewa pembunuhan di Provinsi Great Desolate ini? Teriak Lindong. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong di langit perlahan-lahan menghembuskan nafas hitam keunguan, dan warna hitam keunguan di matanya memudar. Matanya sekarang jauh lebih redup daripada sebelumnya, pertempuran hebat hari ini telah menelan korban yang mengerikan. Jika bukan karena keberadaan simbol leluhur yang melahap, kemungkinan Lindong harus mundur sementara ketika Cult Puppy mengerikan mengeluarkan kekuatan sekte mereka melindungi formasi besar sebelumnya, tetapi meskipun demikian, saat ini dia merasakan gelombang kelemahan memancarkan dari tubuhnya, ucap Lindong. Bersaing melawan seluruh sekte, apalagi, itu adalah Ghastly Puppet Cult yang kuat. Tindakan ini akan membutuhkan kekuatan yang sangat mengerikan, setidaknya, dari apa yang dipikirkan Lindong, jika itu adalah seorang praktisi normal, 3 praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan menjadi minimum yang diperlukan untuk mendorong kultus wayang sadis ke tahap ini, ucap Lindong. Sementara Lindong telah menyelesaikan prestasi luar biasa ini dengan kekuatan setengah langkah ke manifestasi. Meskipun ia memiliki bantuan Little Marten pada saat terakhir, ini sama sekali tidak melemahkan keagungannya yang mendominasi. Suatu prestasi, jangan menyebut Provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan, kemungkinan tidak ada yang bisa mencapai titik ini. Ucap Marten kecil. Lindong, meskipun kekuatan Ghastly Puppet Cult telah mengalami cedera serius, mereka semua masih memiliki energi yang tersisa. Kamu telah menggunakan terlalu banyak energi, jika kamu terus mengalami pertempuran keras seperti sebelumnya, kamu tidak akan bertahan lama, ucap Marten kecil dan melihat ke bawah. Pada saat ini, sejumlah besar praktisi Ghastly Puppet Cult sedang bergerak dari Ghastly Puppet City ke puncak gunung. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak menonjol, mereka banyak jumlahnya dan kondisi Lindong saat ini tidak terlalu baik. Tengsa masih belum mati, aku harus menyingkirkannya atau kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir. Jawab Lindong dengan suara rendah. Dia mengerti betapa hebatnya praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Sebelumnya, dia telah menggunakan banyak cara sebelum dapat mengambil kesempatan untuk melukai Tengsa dengan serius. Jika mereka mundur kali ini, tidakkah mereka akan menyia-nyiakan kesempatan ini? Ucap seseorang. Kali ini, Tengsa ceroboh. Jika dia telah menggunakan sekte yang melindungi formasi hebat sejak awal, memberikan kekuatannya dan dengan dia mengendalikan formasi, bahkan jika Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap plus bantuan Little Marten, Lindong hanya akan bisa melarikan diri. Kecerobohan semacam ini tidak akan muncul di Tengsa untuk kedua kalinya, dan Lindong tidak berniat memberinya kesempatan kedua ini. Untuk menyingkirkan rumput, orang perlu menghilangkan akarnya. Atau yang lain, tidak akan ada akhir untuk masalah ini.
Ucap Lindong. Lindong memandang ke arah puncak Gunung Black Yin yang misterius, di mana sekelompok besar praktisi kultus wayang mengerikan keluar sebelum dengan takut menatapnya. Sepertinya Lindong telah benar-benar mengukir ketakutan ke dalam hati para anggota Ghastly Puppet Cult setelah pertempuran hebat hari ini. Karena begitu, cepat lakukan. Manfaatkan kekacauan untuk membunuh Tengsa, dan Cult Puppet mengerikan akan runtuh. Jika mereka kehilangan Tengsa, faksi dengan dendam terhadap Ghastly Puppet Cult pasti akan menerkam kesempatan ini. Pada waktu itu, Cult Puppet yang mengerikan ini bahkan mungkin benar-benar dihilangkan dari provinsi Great Desolate. Ucap Lindong. Ketika melihat Lindong bertahan, Little Marten merenung sejenak sebelum mengangguk. Sifatnya sama seperti memelihara harimau yang akan membawa malapetaka. Jika ada kesempatan, itu akan langsung bergerak dan tidak memberi musuh kesempatan untuk selamat, ucap Marten kecil. Lindong tertawa kecil saat dia perlahan mengangguk. Sosoknya bergerak, perlahan-lahan turun dari langit sementara banyak praktisi kultus wayang sadis menyaksikan dengan ketakutan. Setelah melihat Lindong turun, para praktisi kultus wayang sadis buru-buru mundur, melindungi sosok Tengsa yang terluka parah dan sangat menyesal ditambah anggota berpangkat tinggi lainnya di belakang mereka. Lindong, apa sebenarnya yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Tengsa. Tengsa saat ini telah beristirahat sebentar setelah terengah-engah. Meskipun auranya masih lemah, tidak tertahankan baginya untuk tidak berbicara saat ini. Aku sudah katakan sebelumnya, membersihkan darah dari sekte boneka sadis yang mengerikan, ucap Lindong dengan tegas. Lindong dengan dingin tertawa ketika dia menatap Tengsa yang benar-benar babak belur dan kelelahan. Sulit membayangkan bahwa belum lama ini, pemimpin sekte wayang mengerikan ini sedang berbicara tentang hal-hal penting di tempat ini, dengan harapan menyatukan banyak faksi dari provinsi Desolate besar, dan memaksa diri mereka ke dalam jajaran kekaisaran besar yang besar faksi. Nada bicara Lindong agak datar. Namun, nada datar ini mengandung niat membunuh yang dingin. Wajah Tengsa berkedut. Meskipun situasi saat ini sangat buruk, bagaimanapun dia adalah karakter yang tangguh. Segera, dia menjawab, Lindong, sebelumnya, sekte boneka mengerikanku memang salah, tetapi sekarang kamu telah memaksa sekte boneka mengerikan aku menjadi seperti itu, keadilan dapat dianggap telah dilayani. Selama kamu setuju untuk membatalkan masalah ini, tidak peduli apa yang kamu inginkan, selama itu masih ada dalam Ghastly Puppet Cult-ku, kami akan menawarkannya kepadamu dengan kedua tangan. Ucap Tengsa, bahkan jika kamu ingin menjadi pemimpin dari sekte boneka yang mengerikan, aku akan memberikannya kepadamu. Mengingat kekuatan kita, jika kita bergandengan tangan, kita pasti akan memiliki tempat di kekaisaran yang besar. Pada saat itu, semua orang di kekaisaran Great Yan hanya dapat melihat ke posisi kamu. Ucap Tengsa, orang tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa Tengsa agak berani. Bahkan pada saat seperti ini, dia bahkan akan menyerahkan posisinya kepada orang lain. Selain itu, istilah yang dia bicarakan memiliki bujukan yang fatal bagi banyak orang. Namun, Lindong tidak sedikit pun tertarik untuk menjadi pemimpin sekte. Selain itu, ia tahu bahwa mengingat karakter jahat Tengsa, membiarkan Tengsa hidup tidak diragukan lagi, itu sama saja dengan menghancurkan Lindong suatu hari nanti. Hehe, Tengsa, sampai sekarang kamu masih menggunakan trik rendah seperti ini. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu meremehkan tuan muda ini, Lindong? Ucap Lindong. Namun, tepat ketika Lindong akan berbicara, tawa tiba-tiba bergema di alun-alun di belakang, segera menarik perhatian semua orang di plaza. Mulai, ucap Tengsa. Mata Tengsa tiba-tiba menjadi gelap saat tatapannya bergeser. Dia menatap belati ke arah Mulai saat dia dengan berbisik berkata, Mulai, akhirnya kamu bergerak. Ucap Tengsa. Tengsa, kamu terlalu mendominasi, keadaan sulit yang mengerikan saat ini tidak mengejutkan sama sekali, ucap Mulai. Di samping Mulai, Wu Zong juga dengan dingin terkekeh saat dia berbicara. Tatapannya menyapu tempat ketika ia melanjutkan perkataan Mulai dengan suara rendah, aku percaya bahwa berbagai pemimpin sekte juga telah diancam oleh Tengsa. Untungnya, adik laki-laki Lindong telah muncul hari ini. Aliansi marsial aku dan sekte iblis besar secara resmi menyatakan perang melawan sekte boneka yang mengerikan. Tindakan mendadak ini segera menyebabkan ekspresi para pemimpin sekte lain berubah, terutama yang sudah disuap oleh sekte boneka sadis, ekspresi mereka berfluktuasi bahkan lebih keras.
Pemimpin sektemu dan Wu benar, Teng Sa terlalu mendominasi. Sekte Rokayu aku telah mengalami ini sejak lama, hari ini, kami menemani mereka berdua dan secara resmi mendeklarasikan perang. Ucap Ketua Sekte Rokayu. Keheningan ini tidak berlangsung lama ketika seorang pemimpin sekte dengan keras berbicara. Jelaslah, bahwa keluhan yang diakumulasikan oleh cult puppet yang mengerikan itu agak dalam. Di masa lalu, ada kekuatan kuat Teng Sa untuk menekannya, tapi sekarang, Teng Sa berada dalam kondisi yang menyedihkan dan intimidasi tidak lagi ada, segera menyebabkan orang yang terintimidasi oleh Teng Sa pun meletus. Aku setuju, Tiger Blade Sekku juga tidak bisa hidup berdampingan dengan Ghastly Puppet Cult, kami ingin mereka membayar hutang merebut gunung kami. Ucap Ketua Sekte Tiger Blade. Dengan seseorang mengambil langkah pertama, itu segera menyebabkan reaksi berantai. Satu demi satu, pemimpin sekte dengan cepat memperjelas posisi mereka. Mereka yang awalnya disuap oleh Ghastly Puppet Cult juga dengan segera berganti sisi ketika mereka melihat situasi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap, Cult Puppet Ghastly menemukan diri mereka benar-benar sendirian dan dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Awalnya, Lindong tertegun oleh adegan ini, tetapi ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menyilangkan tangannya saat dia menyaksikan para pemimpin sekte yang tiba-tiba geram. Kalian semua, ucap Teng Sa. Teng Sa jelas sangat marah. Secara khusus, ketika dia melihat beberapa sekte dia awalnya memiliki perjanjian dengannya, lalu ikut berteriak keras untuk menggulingkan sekte boneka yang mengerikan, dia merasakan pahit di tenggorokannya dan hampir muntah seteguk darah segar lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa cult pupi sakti aku takut akan tingkat kekuatan seperti kamu semua? Bunuh mereka, teriak Teng Sa. Mata Teng Sa berwarna merah darah, tidak lagi bisa menahan amarah di hatinya saat dia dengan ganas berteriak. Teng Sa, kamu masih berani menjadi sangat marah dalam situasi ini. Ucap Mulei. Namun, Teng Sa saat ini jelas tidak lagi memiliki intimidasi dari sebelumnya. Mulei dan Wu Zong mencibir saat tangan mereka melambai. Pasukan elit yang datang bersama mereka dengan cepat menyerbu ke depan, menghentikan para praktisi kultus wayang sadis. Segera, puncak gunung menjadi sangat kacau, namun, itu tidak ada hubungannya dengan Lindong saat ini. Orang-orang ini berubah agak cepat, segera bertarung dengan Ghastly Puppet Cult ketika mereka melihat momentumnya berubah, ucap Little Marten yang menyaksikan alun-alun yang kacau dan tidak bisa menahan senyum. Cara ini jauh lebih mudah bagi mereka. Dengan pasukan dari berbagai sekte yang melibatkan diri mereka sendiri, Lindong tidak perlu lagi khawatir diserang dari semua sisi oleh para praktisi kultus wayang sadis. Lindong tertawa dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa sekte iblis besar dan aliansi bela diri tentu tidak mau membiarkan sekte wayang sombong menguasai mereka, karenanya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, untuk Ghastly Puppet Cult, ini merupakan pukulan fatal, ucap Marten kecil. Kita bisa bicara nanti, mari kita tangkap Teng Sa. Ucap Lindong. Mata Lindong mengamati daerah itu dan menemukan Teng Sa terus-menerus mundur ke belakang gunung di bawah perlindungan beberapa praktisi kultus wayang sadis. Sepertinya mereka tahu bahwa selama Teng Sa hidup, sekte boneka yang mengerikan akan bisa menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Adapun sarang tua ini, meskipun mereka telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, itu tidak layak untuk menukar hidup mereka. Ingin melarikan diri, ucap Lindong. Namun, Lindong hanya mencibir mereka dan berjalan menuju Teng Sa. Ketika praktisi Ghastly Puppet Cult di sekitarnya melihat ini, mereka segera bergerak untuk menghentikannya, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Lindong, mereka dibungkus oleh gelembung kristal seperti membran energi mental. Hanya suara, bang, pengap yang bisa terdengar ketika sosok demi sosok meledak menjadi kabut berdarah. Di tengah kabut berdarah, kecepatan Lindong tidak cepat atau lambat. Dia tampak seperti malaikat maut, pemandangan yang sangat mengerikan. Saat dia berjalan, para praktisi sekte wayang yang mengerikan yang ingin masuk semuanya meledak menjadi kabut berdarah. Adegan ini tidak hanya menyebabkan wajah para praktisi kultus wayang sadis mengerikan menjadi ngeri, tetapi juga sekte iblis besar dan pasukan faksi lainnya menggigil ketakutan. Di ujung jalan berdarah, Lindong akhirnya muncul di depan Teng Sa. Ekspresinya tidak peduli ketika dia menatap pemimpin sekte yang menyebabkannya melarikan diri setengah tahun sebelumnya, sebelum dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya.
Jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan fakta bahwa kamu menangkap Little Flame, ucap Lindong. Suara Lindong datar dan tanpa emosi ketika sebuah lubang hitam tiba-tiba menyebar dari pusat telapak tangannya. Saat dia menatap lubang hitam, ekspresi Teng Sa langsung berubah menjadi pucat pasi. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya musuh yang telah ditariknya ke kultus wayang sadis. Namun, pada saat ini, penyesalan telah kehilangan semua efeknya. Dari saat ini, nama Sekte Wayang Sadis akan dihapus dari Provinsi Great Desolate. Ucap Lindong, semua ini karena mereka telah menyinggung seorang pria muda. Pria muda yang dikenal sebagai Lindong. Lalu, bersambung.